Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, nggih. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 5 tentang ekosistem, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu menentukan pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya, dan yang kedua yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan informasi di dalam teks. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Dengan mengamati peta tersebut, betapa strategisnya letak Indonesia, mengapa disebut strategis, dan apa pengaruh sosial budaya kita. Nah, kita bisa melihat dan kita bisa amati dari persilangan antara dua benua dan juga dua samudra. Artinya, letak strategis Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang diapit oleh dua benua juga, yaitu benua Asia dan benua Australia. Strategisnya letak Indonesia berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, Indonesia bisa membangun hubungan terhadap negara atau bangsa lain karena posisinya yang sangat strategis. Pengaruh letak strategis Indonesia yang pertama adalah pada aspek sosial. Coba kalian lihat peta Indonesia berikut ini. Perairan laut merupakan penghubung atau pemersatu wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ini. Letak Indonesia yang sangat strategis membangun interaksi dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, misalnya dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Contohnya ada pada pertukaran pelajar. Coba kalian lihat, banyak para pelajar kita di Indonesia yang menimba ilmu ke luar negeri. Sebaliknya, banyak pula pelajar-pelajar yang berasal dari luar negeri untuk menimba ilmu di negeri kita. Dengan adanya pertukaran pelajar, maka pelajar dari Indonesia dapat mengenal kehidupan sosial yang ada di luar negeri, sehingga mereka juga bisa menimba ilmu serta melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di luar negeri, dan juga sebaliknya. Jadi pertukaran pelajar merupakan salah satu wujud aspek sosial yang ditandai karena adanya pengaruh letak strategis di Indonesia. Yang kedua yaitu aspek budaya. Coba amati peta Indonesia berikut ini. Letak geografis Indonesia atau letak wilayah Indonesia yang strategis menyebabkan keberagaman suku dan budaya. Kita bisa melihat keberagamannya dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut terjadi karena banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya, yaitu perdagangan misalnya. Sejarahnya, banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti Arab, Cina, dan juga bangsa-bangsa Eropa. Bangsa asing yang datang ke Indonesia tersebut membawa kebudayaannya dan memperkenalkannya pada masyarakat asli Indonesia. Setelah bertahun-tahun dan berabad-abad, kebudayaan tersebut membaur dengan kebudayaan kita, sehingga menghasilkan keberagaman budaya. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak kalian membaca teks untuk menentukan kesimpulan. Di sini Ustazah menyediakan teks tentang penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Kebudayaan tersebut tentu terbentuk karena beberapa faktor pendukung. Berikut adalah faktor pembentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu manusia. Istilah budaya berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau budi, yang berarti akal budi. Kebudayaan berarti segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Budaya diciptakan manusia dengan tujuan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada lingkungan alam. Perpindahan penduduk menyebabkan perubahan lingkungan. Penduduk yang berpindah akan menempati lingkungan yang baru. Penduduk tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga ada letak geografis. Kondisi geografis atau keadaan alam di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
Misalnya, terdapat keadaan atau kenampakan alam pantai, dataran rendah, dan lembah. Masyarakat yang mendiami tempat dengan kenampakan alam tersebut memiliki perbedaan dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak, kita sudah membahas teks tersebut. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan merupakan ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan panjang. Nah, setelah kita membaca teks ini, kita tentunya bisa dong membuat kesimpulan. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya untuk membuat kesimpulan? Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menulis ulang ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, merangkai ide pokok dalam bentuk paragraf. Dan yang kelima, yaitu menulis ulang informasi inti dari paragraf yang sudah dibuat berdasarkan ide pokok tersebut. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat kesimpulan ya. Selamat belajar. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian ya. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.